Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5751. Charlie berkata kepada Laura. Ngomong-ngomong, Hurley, Laura, kamu sempat bercerita tentang Jiuxuan Pharmaceutical. Ada sesuatu yang tidak bisa aku katakan di depan semua orang karena itu sensitif. Hurley bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang begitu sensitif? Charlie menjelaskan. Saya ada merapikan dengan Jiuxuan Pharmaceutical yang kamu sebutkan. Saya mengenal dengan sangat baik orang yang bertanggung jawab. Kalau kamu ingin mendapatkan kesempatan untuk bereksperimen dengan pil pemulihan Jiuxuan, saya dapat mendorongnya. Baik Hurley dan Laura sangat terkejut. Hurley berseru dan bertanya, Charles, kamu tidak bercanda. Kamu kenal orang yang bertanggung jawab atas Jiuxuan Pharmaceutical. Charlie berkata dengan serius, ini masalah hidup dan mati. Aku tidak bercanda denganmu. Hurley buru-buru bertanya, manajer bisnis mana yang kamu kenal? Charlie berkata, saya tahu orang yang bertanggung jawab atas seluruh Jiuxuan Pharmaceutical. Liam Weaver. Dia juga yang bertanggung jawab penuh atas uji klinis pil pemulihan Jiuxuan. Dengan persahabatanku di sini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan dua tempat untuk kalian. Keduanya tampak luar biasa. Nama Liam Weaver. Mendengar nama itu mereka seperti sambar petir. Tidak ada yang tahu siapa bos sebenarnya dari Jiuxuan Pharmaceutical. Tetapi hampir semua orang yang mengenal Jiuxuan Pharmaceutical pernah mendengar nama Liam Weaver. Semua orang tahu bahwa Liam adalah CEO dari Jiuxuan Pharmaceutical. Dia yang memutuskan semua masalah besar dan kecil dari Jiuxuan Pharmaceutical. Dia langsung yang memeriksa kuota uji pil pemulihan Jiuxuan tersebut. Dikatakan bahwa orang ini tidak mementingkan diri sendiri. Banyak orang berlutut dan memohon kuota dengan uang tunai dalam jumlah besar. Namun dia tidak tergerak, dan masih bisa mengikuti algoritma yang adil yang diperintahkan Charlie kepadanya. Dia memilah melalui pekerjaan peninjauan sistem poin. Orang biasa ingin melihatnya bahkan lebih bodoh. Liam saat ini tidak keluar untuk bertemu siapapun kecuali dealer dan pemasok. Kebanyakan orang hanya ingin melihatnya, dan tidak ada kesempatan sama sekali, apalagi meminta bantuannya. Oleh karena itu, Hurley tidak percaya Charlie memiliki hubungan pribadi dengan Liam. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, Charles, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar mengenal Tuan Weaver? Aku kenal. Charlie mengangguk dan berkata, kalian berdua berada dalam situasi khusus. Apakah menurutmu aku bercanda denganmu tentang masalah yang sangat penting? Hurley dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya sedikit terlalu terkejut. Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah kalau terkejut. Asal jangan menunda urusan serius. Kalau kamu percaya saya sarankan kamu menggunakan ponsel untuk memeriksa tiket pesawat dari Dali ke Aorus Hill sekarang. Setelah tiba di Aorus Hill, segera pergi ke pabrik farmasi Jiuxuan. Catat nomor ponsel saya, telepon saya saat kamu sampai di sana. Saya akan mengatur sisanya. Kamu tidak perlu khawatir. Hurley dan Laura saling memandang. Mereka berdua bisa melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Tapi Hurley memutuskan untuk percaya pada Charlie. Dia berkata, oke, aku akan periksa tiket pesawat sekarang. Charles, tidak peduli apakah masalah ini berhasil atau tidak. Kami berterima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, kamu tidak harus bersikap sopan. Belum terlambat untuk berterima kasih padaku setelah kamu berhasil mendapatkan kuota. Saat dia mengatakan itu, dia berkata lagi, oke, kamu tidak perlu mengantar kami lagi. Kami pergi dulu. Kalau kamu perlu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, kamu dapat kembali dan mengepak barang-barangmu. Hurley mengangguk berat dan berkata, kami akan kembali dulu dan ucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Charlie memperingatkan, jangan katakan apa yang barusan aku katakan. Ini pintu belakang. Tidak pantas disebarluaskan. Oke, Hurley berkata tanpa berpikir. Jangan khawatir. Kami tidak akan memberi tahu siapapun.
Charlie memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, setelah kamu tiba di Aurus Hill, kalau dapat menemui James Smith itu, minta dia membawa putranya bersamamu ke Jiuxuan Pharmaceutical. Liam akan mengaturnya. Bab 5752. Charlie tidak memiliki simpati untuk James Smith. Di dunia ini, ada begitu banyak orang tua yang anaknya menderita kanker. James Smith hanyalah satu dari ribuan orang. Tidak ada yang istimewa. Dan yang terpenting, dia awalnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa putranya. Namun ketidaktahuan dan kesombongannya membuatnya melepaskan kesempatan ini. Dalam hal ini, dia tidak lagi pantas mendapatkan simpati siapapun. Charlie tidak pernah berpikir untuk memberi dia dan putranya kesempatan. Namun, yang mengejutkan Charlie adalah bahwa menurut apa yang dikatakan Hurley, setelah James Smith bertemu dengannya terakhir kali dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus membayar terlebih dahulu jika dia menginginkan apa yang diinginkannya, dia benar-benar mengundurkan diri dari jabatan dan pekerjaannya di FDA. Dia menjual harta keluarganya dan membawa anak-anaknya ke Aurus Hill untuk beramal. Meskipun Charlie sangat jelas bahwa alasan dia melakukan ini kemungkinan besar untuk memenangkan kesempatan bagi putranya, tetapi yang dikagumi Charlie adalah James Smith bekerja keras untuk melakukannya. Dalam hal ini, dia mewakili Aurus Hill untuk memberinya sedikit pengembalian dapat dianggap sebagai timbal balik. Dan lebih kebetulan lagi, Hurley yang kebetulan dia temui saat mendaki gunung sebenarnya mengenal James Smith. Bisa dikatakan masih ada peluang dalam hal ini. Karena itu, Charlie membuat keputusan sementara untuk memberi Hurley dan Laura kesempatan untuk bertahan hidup. Juga memberi kesempatan kepada putra James Smith yang terkena kanker. Ini juga menegaskan kebenaran dari samping, yaitu tindakan lebih penting dari apapun. Jika James Smith tidak melakukan tindakan seperti itu setelah ditolak oleh dirinya, maka putranya tidak akan bisa mendapatkan pil pemulihan Jiuxuan sampai kematiannya. Tapi untungnya, dia benar-benar mengambil tindakan. Inilah alasan utama Charlie ingin menyelamatkan putranya. Hurley tidak menyangka Charlie bersedia memberinya bantuan setelah mendengar dirinya menceritakan kisah James Smith. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat. Charles, bisakah kamu benar-benar membantu putra Smith mendapatkan kuota? Charlie tersenyum ringan dan berkata, setelah kamu tiba di Aurus Hill, minta saja dia untuk membawa putranya ke Jiuxuan Pharmaceutical. Aku akan mengatur sisanya. Hurley berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Charles. Terima kasih banyak. Charlie menepuk pundaknya dan berkata, kamu kembali dan ucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Cepatlah, kami pergi dulu. Hurley mengangguk dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi Charlie sudah berbalik dan pergi berdampingan dengan Vera. Melihat keduanya menghilang dari pandangan, Laura berkata dengan tidak percaya, Hurley, apakah menurutmu apa yang dikatakan Charles dapat dipercaya? Hurley berkata dengan serius, saya tidak tahu apakah itu kredibel atau tidak. Tapi secara tidak langsung saya dapat memverifikasi apakah dia kredibel dari aspek lain. Laura bertanya dengan curiga, bagaimana cara memverifikasi secara tidak langsung? Hurley memandangnya dan bertanya, apakah menurutmu Charles adalah orang jahat? Laura merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, menurutku dia bukan orang jahat. Menurutku dia bukan generasi kedua yang kaya yang hanya menghabiskan uang. Aku selalu merasakan orang ini agak maju, dan saya tidak tahu apakah ini ilusi saya. Hurley tersenyum sedikit, dan berkata, aku tidak berani mengatakan apakah dia dalam atau tidak. Tapi menurutku dia bukan orang jahat. Hurley berkata lagi, verifikasi tidak langsung yang saya katakan adalah, pertama-tama merasakan apakah Charles adalah orang jahat. Jika dia memberi kita perasaan bahwa dia adalah orang jahat, maka kita tidak percaya apapun yang dia katakan. Tapi karena kita semua berpikir bahwa dia bukan orang jahat, kita bisa mempertimbangkan pertanyaan akal sehat. Jika seseorang bukan orang jahat, apakah dia akan mengolok-olok hidup dan mati orang lain? Lagi pula, Hurley bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, saya pikir pertanyaan ini harus negatif. Orang yang baik tidak berani mengatakan betapa hebat dan cemerlangnya dia, tetapi dia tidak mengolok-olok masalah hidup dan mati orang lain.
Bab 5753. Jadi, berdasarkan ini, saya pikir jika Charles tidak sepenuhnya yakin, dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Laura tercerahkan. Dia bertanya, "Kamu benar. Setelah kamu mengatakan itu, kurasa Charles itu memang tidak bercanda dengan kita." Lagi pula, dia tidak bisa menahan keringat di telapak tangannya dengan penuh semangat, dan berkata, lalu, apakah kita benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan uji klinis dari Jiuxuan Pharmaceutical? Jika ya, bukankah kita bisa bertahan? Hurley mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya pikir kita memiliki peluang besar kali ini. Saat dia mengatakan itu, Hurley mengeluarkan ponselnya untuk mencari informasi tiket, dan berkata, ada penerbangan dari Dali ke Aorus Hill pukul 2 siang. Saya akan memesan tiketnya sekarang. Ayo cepat bangun dan kembali untuk menyapa semua orang, lalu pergi ke bandara. Setelah Charlie dan Vera turun gunung, mereka datang ke Suanglang untuk mengambil mobil, berangkat dari Suanglang, dan pergi ke Pole. Pole adalah tempat peristirahatan terakhir orang tua Vera, juga merupakan perhentian pertama dalam rute pengungsi Vera. Salah satu tujuan pendampingan Charlie ke Yunnan Selatan kali ini adalah untuk menemani Vera mengunjungi kembali tempat lama. Dia tidak hanya akan menemani Vera ke Pole, juga pergi ke Bana dari Pole, untuk menemukan Tianqi dalam lukisan Vera. Mengenai keberadaan Victoria, Charlie tidak lagi peduli, karena dia tahu bahwa sejak Victoria muncul, itu berarti dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dunia luar. Karena dia telah sepenuhnya terintegrasi dengan dunia, dia pasti akan direkam oleh berbagai sistem pengawasan video. Victoria pasti akan difoto dan dipotret. Dengan bantuan Emmet, dia dapat mencari pergerakan umum Victoria di negara tersebut melalui pengawasan video. Oleh karena itu, menurut pendapat Charlie, dia tidak perlu memperhatikan situasi Victoria lagi. Dengan kekuatan Victoria, itu hanya akan merugikan dirinya sendiri jika dia mendekat dengan gegabah. Lebih baik biarkan dia pergi ke tempat yang dia inginkan dulu dan menunggu. Dia akan mengikuti tanaman merambat dan memilah rutenya, selama dia akhirnya bisa mengetahui di mana Victoria memasuki pegunungan 100.000. Lokasi retret Marcius pada dasarnya bisa akurat dalam jarak 100 mil atau bahkan lebih kecil. Saat keduanya berkendara ke Pole, Hurley dan Laura mengambil penerbangan sore ke Aorus Hill. Terakhir kali mereka datang ke Aorus Hill, meski tidak datang bersama, keduanya memiliki harapan yang sama. Namun, keduanya gagal dalam pemeriksaan uji klinis Jiuxuan Pharmaceutical, dan ketika mereka meninggalkan Aorus Hill, mereka berdua sangat kecewa. Saat ini mereka tidak menyangka akan kembali ke Aorus Hill lagi sebelum meninggal. Selama penerbangan, tak satu pun dari mereka mengungkapkan pendapat tentang apakah perjalanan itu dapat dipenuhi. Saat pesawat mendarat di Bandara Aorus Hill, Hurley langsung menelepon James Smith. Karena keduanya berasal dari Amerika Serikat, yang satu adalah pasien kanker dan yang lainnya adalah orang tua pasien kanker. Dia bertukar nomor telepon dengan Smith. Di satu sisi sebagai penghargaan dan rasa hormat kepada James Smith, di sisi lain karena untuk berkabar agar tetap hangat. Saat ini, pesawat masih meluncur, dan Hurley sudah menghubungi nomor ponsel James Smith di China. Panggilan terhubung, dan James Smith di ujung sana bertanya dengan rasa ingin tahu. Hurley, apa yang kamu inginkan dariku? Hurley bertanya, Tuan Smith, apa yang kamu lakukan sekarang? James Smith berkata, saya membantu para tunawisma di gereja tua Aorus Hill. Dan ngomong-ngomong, saya berbagi beberapa makanan yang saya beli. Ada apa? Apa yang bisa saya lakukan? Hurley berkata dengan cepat. Tuan Smith, tolong selesaikan masalah ini dengan cepat. Bawa Jimmy ke gerbang Jiuxuan Pharmaceutical dan tunggu saya. Saya dan Laura akan langsung berangkat dari bandara. Kita sama dengan bertemu di sana. Bab 5754. Pergi ke farmasi Jiuxuan. James Smith tanpa sadar mengajukan pertanyaan, dan langsung bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan di Jiuxuan Pharmaceutical? Hurley berkata dengan penuh semangat, seorang teman membantu saya dan Laura menyelesaikan kuota uji klinis pil pemulihan Jiuxuan.
Sepertinya dia punya hubungan dengan manajemen senior Jiuxuan Pharmaceutical. Saya meminta memberikan kuota kepada Jimmy. Dan dia setuju. Cepatlah bawa Jimmy kecil ke sana juga. James Smith tidak dapat mendengarnya. Dia bertanya-tanya. Bukankah kalian berdua telah disingkirkan oleh mereka? Jimmy kecil tidak dapat memenuhi standar poin mereka. Dari mana asal temanmu? Mengapa ada hal seperti itu? Apa dia hebat? Hurley berkata. Saya tidak tahu apa latar belakangnya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Liam Weaver dari Jiuxuan Pharmaceutical. Meskipun tidak ada yang membuktikan dia benar-benar mengenal Tuan Weaver, saya yakin dia tidak bercanda dengan kami. Saya masih memiliki kepercayaan dalam masalah ini. Bagaimana mungkin? James Smith berkata dengan sangat serius. Hurley, kamu tidak tahu banyak tentang kisah di dalam Jiuxuan Pharmaceutical. Tapi aku bisa memberitahu kamu dengan jelas. Liam hanyalah juru bicara Jiuxuan Pharmaceutical. Dia sama sekali tidak berani membuka pintu belakang kepada siapapun dalam masalah ini. Hurley berkata, tapi apa yang dia katakan sangat tulus. Saya tidak berpikir dia bercanda dengan kami. Bagaimanapun, kamu berada di Aurus Hill, dan kami telah tiba. Bawalah Jimmy kecil untuk datang dan mencoba bersama kami. Tidak ada ruginya mencoba. James Smith ragu sejenak dan bertanya kepadanya, Hurley, siapa nama temanmu? Bagaimana kamu bertemu dengannya? Hurley berkata, namanya Charles Lindell. Kami bertemu saat mendaki gunung. Charles Lindell. James Smith bahkan lebih terkejut. Jika orang yang kamu kenal bernama Charlie, masalah ini seharusnya baik-baik saja. Tetapi ini Charles, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Setelah itu, James Smith bertanya lagi, berapa umur Charles yang kamu bicarakan ini? Hurley berkata, sepertinya dia berusia awal 20-an. James Smith memeluknya dengan suara rendah dengan sedikit mengecewakan. Di awal usia 20-an, dia tidak terlihat seperti Charlie. Charlie hampir berusia 30 tahun. Hurley bertanya kepadanya, Tuan Smith, bagaimana kabar Jimmy kecil? Tidak terlalu bagus, James Smith berkata dengan suara yang sangat dekaden. Dokter di Aurus Hill mengatakan bahwa sel kanker Jimmy telah menyebar ke banyak organ. Dan sel kanker sudah agak kebal terhadap obat kemoterapi. Kalau setelah kemoterapi tidak banyak membaik, saya khawatir kita hanya dapat menggunakan terapi paliatif. Dalam hal ini, pada dasarnya ini adalah tahap akhir. Hurley bertanya, di mana Jimmy kecil sekarang? Apakah dia ada di gereja bersamamu? Tidak, James Smith berkata. Jimmy kecil sedang menjalani kemoterapi di bangsal rumah sakit rakyat Aurus Hill, dan ibunya di sekitarnya. Hurley bertanya dengan heran, istrimu juga ada di sini? Ya, James Smith berkata. Dia menyelesaikan masalah di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu, menjual rumahnya, dan kemudian membawa putrinya ke sini. Baru-baru ini, kedua anak itu dipercayakan kepadanya untuk diurus. Sedangkan saya, banyak menghabiskan energi di sisi gereja. Hurley menghela nafas pelan, dan bertanya kepadanya, kalau begitu, Tuan Smith, apakah kamu ingin membawa Jimmy kecil ke sini? Kalau datang bersama, saya akan menunggu di gerbang Jiuxuan Pharmaceutical. James Smith merenung, memikirkannya dan berkata, ada pepatah lama di Tiongkok. Lebih baik percaya apa yang kamu miliki daripada percaya apa yang tidak kamu miliki. Bagaimana dengan ini? Saya akan pergi ke rumah sakit untuk membawa Jimmy kecil sekarang. Aku akan menemuimu di gerbang Jiuxuan Pharmaceutical. Hurley berkata, bagus. Mari kita bertemu di pintu Jiuxuan Pharmaceutical. Saat dia mengatakan itu, Hurley diperingatkan lagi. Ngomong-ngomong, Tuan Smith. Teman saya mengatakan, ini operasi khusus sampai batas tertentu. Jadi jangan bersuara. James Smith berkata tanpa berpikir. Saya mengerti. James Smith menutup telepon dan berkata kepada teman-temannya di gereja, saya harus melakukan sesuatu. Saya mengandalkan kalian di sini. Sebagian besar teman berasal dari gereja Amerika Serikat seperti Smith. Beberapa dari mereka datang ke Aurus Hill lebih awal. Karena kepercayaan agama mereka, mereka dengan cepat mengenal satu sama lain di gereja. Dan kemudian memulai beberapa amal kecil bersama dengan gereja. James Smith juga seorang Kristen.
Setelah dia membawa pesan ke Aorus Hill, dia secara tidak langsung menemukan gereja tersebut dan berkenalan dengan semua orang. Beberapa orang mengetahui kondisinya, dan mengetahui bahwa dia memiliki seorang putra yang sakit parah yang saat ini menjalani kemoterapi di bangsal rumah sakit rakyat Aorus Hill. Namun dikatakan bahwa itu hanya menunda proses kematian. Secara keseluruhan, putra Smith kehabisan waktu. Mendengar bahwa Smith memiliki kesibukan, salah satu dari mereka dengan cepat bertanya, "James, apakah ada yang salah? Apakah kamu memerlukan bantuan kami?" Bab 5755. James Smith menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya akan menjemput putra saya, dan mencoba memenangkan saya di Jiuxuan Pharmaceutical. Mungkin ada kesempatan." Pria itu mengangguk dan berkata, "Kalau butuh bantuan, jangan ragu menghubungi kami." "Oke," James Smith berkomentar, meninggalkan gereja dengan tergesa-gesa, dan naik taksi ke rumah sakit rakyat. Sejak mereka datang ke Aorus Hill, pertama kali mereka membawa anak-anak mereka dan membuat file di rumah sakit rakyat Aorus Hill. Kemudian mulai menggunakan regimen yang sama seperti di Amerika Serikat untuk kemoterapi. Awalnya dia tinggal di hotel dekat rumah sakit dan menunggu istrinya, Jenny. Setelah mengatur segalanya di Amerika Serikat dan melakukan transfer ke Aorus Hill bersama putri mereka, mereka menyewa sebuah rumah di dekat rumah sakit. James Smith mengikuti saran Charlie dan sibuk melakukan amal di Aorus Hill setiap hari. Istrinya Jenny, menurut persyaratan rumah sakit, membawa anaknya ke rumah sakit saat kemoterapi dan pemeriksaan diperlukan. Pada malam hari pulang dan istirahat, kanker Jimmy pada dasarnya telah memasuki tahap terminal. Obat kemoterapi yang digunakan saat ini adalah yang terbaik dan terbaru di pasaran. Meskipun demikian, obat-obatan itu tidak dapat menyembuhkan kankernya. Yang bisa dilakukan adalah sedapat mungkin menunda penyebaran sel kanker. Untuk pasien kanker, hasil terbaik adalah menemukan karsinoma in situ, yang dapat sembuh total setelah reseksi. Jika kanker telah menyebar, hasil terbaik adalah menemukan obat target yang tersedia. Namun, orang yang berbeda memiliki gen yang berbeda. Beberapa orang cukup beruntung menemukan obat yang ditargetkan pada generasi mereka. Mereka dapat mengandalkan obat yang ditargetkan untuk mencapai efek terapeutik yang sangat baik. Beberapa orang tidak beruntung dan tidak dapat menemukan target apapun dalam gen mereka, sehingga tidak dapat diobati dengan obat yang ditargetkan. Dengan tidak adanya obat yang ditargetkan, hanya kemoterapi tradisional dan radioterapi yang tersisa. Dalam situasi Jimmy kecil saat ini, kemoterapi adalah penghalang terakhir. James Smith sangat memahami bahwa penghalang terakhir ini sudah dalam bahaya. Waktu bertahan mungkin hanya beberapa bulan. James Smith datang ke rumah sakit bangsal dengan mudah. Saat ini, setiap tempat tidur di bangsal ada beberapa pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Di antara pasien kanker tersebut, Jimmy kecil adalah yang paling muda. Awalnya, ada seorang anak berusia 5 tahun dengan stadium leukemia akhir. Beberapa waktu lalu, anak tersebut lolos persetujuan Jiuxuan Pharmaceutical, mendapat tempat untuk uji klinis, dan dipindahkan ke laboratorium internal Jiuxuan Pharmaceutical untuk perawatan. Saat itu, James Smith sangat iri. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasi rasa iri. Menurut sistem poin Jiuxuan Pharmaceutical, anak-anak dengan usia muda, gejala parah, dan kesulitan keluarga diprioritaskan untuk diseleksi. Saat ini, Jimmy sedang berbaring di kasur rumah sakit. Tubuhnya sudah kurus kering, rambutnya benar-benar rontok, dan dia terlihat sangat rapuh. Saat ini, matanya sedikit terpejam, dan sepertinya dia tertidur. Istri James Smith, Jen, sedang duduk dengan letih di bangku dekat tempat tidur. Melihat suaminya masuk, Jenny bertanya kepadanya, "James, kenapa kamu di sini? Bukankah gereja akan menyiapkan bantuan untuk tunawisma sore ini?" Alih-alih menjawab pertanyaannya, James Smith memandangi anak di tempat tidur dan bertanya, "Apakah Jimmy tertidur?" Jenny sedikit mengangguk, dan berkata dengan sedih, "Muntahnya semakin parah." Dokter menambahkan beberapa obat antiemetik ke obat kemoterapinya, tetapi obat baru yang ditambahkan akan membuatnya pusing. Saat dia mengatakan itu, Jenny berkata dengan suara rendah dengan mata merah, "Smith,
Hasil CT yang ditingkatkan 2 hari yang lalu keluar. Sel kanker Jimmy masih tumbuh dan menyebar. Kemoterapi minggu ini pada dasarnya belum membaik. Kata dokter itu kondisi fisiknya memburuk. Dia mulai jatuh dengan cepat, seperti lift yang lepas kendali dari ketinggian. Obat kemoterapi hampir tidak dapat memperlambat kecepatan jatuhnya. Paling banyak hanya diperpanjang dari 2 bulan menjadi 2,5 bulan. Bahkan 3 bulan sangat sulit dicapai. Karena itu, Jenny menutupi wajahnya dan menangis sedihnya. James Smith dengan cepat melangkah maju untuk memeluknya. Menghiburnya dengan suara rendah. Jangan menangis. Mungkin ada kesempatan lain. Jenny menahannya dan berkata, saya tidak ingin berharap lagi. Saya sekarang berpikir, apakah akan menghentikan kemoterapi Jimmy dan membawa kembali ke Amerika Serikat selama beberapa bulan tersisa. Kakek neneknya di Amerika menunggu ingin melihatnya. Setidaknya untuk dapat menghabiskan bagian terakhir hidup bersama keluarganya. James Smith berkata, masih ada satu kesempatan terakhir. Meskipun saya tidak tahu seberapa besar kemungkinan ini berhasil. Selama masih ada peluang, itu pasti jauh lebih baik daripada tidak ada peluang. Saat dia berbicara, dia berkata kepada Jenny, minta perawat mencabut jarum Jimmy. Aku akan mengeluarkannya. Jenny bertanya kepada Bia. Kemana kamu membawanya? James Smith ingat bahwa Hurley telah mengatakan untuk tidak mengungkapkannya ke dunia luar. James berkata, jangan banyak bertanya. Saya berjanji kepada pihak lain untuk tidak berbicara omong kosong. Tapi jangan khawatir, jika ada hasil apapun, saya akan memberitahu kamu sesegera mungkin. Bab 5756. Jenny tidak tahu mengapa suaminya tiba-tiba membawa anaknya keluar. Meski desas-desus, dia masih menganggap kemoterapi sebagai upaya terakhir untuk putranya. Melihat suaminya ingin mengeluarkan anaknya tanpa menunggu menyelesaikan kemoterapi, dia segera berhenti dan berkata, kamu gila. Bagaimanapun, kita harus menunggu sampai kemoterapi anak kita selesai. James Smith memegang tangannya. Saya tidak sabar lagi. Saya akan membawanya keluar sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia tidak menunggu Jenny membunyikan bel panggilan. Dia maju ke depan, mengeluarkan jarum infus kecil, lalu mengangkat anak yang sedang tidur dan berjalan keluar. Terkejut dan marah, Jenny mengejar sampai keluar, dan memarahi di belakangnya. James, kamu Jimmy menjatuhkan. Dia masih memiliki setengah dari obat kemoterapi. Kamu akan membunuh seperti ini. James Smith tidak berbicara, dan kecepatan di bawah kakinya sedikit lebih cepat. Dan dia berlari keluar dari rumah sakit seperti melarikan diri. Jenny buru-buru mengejarnya keluar dari rumah sakit. Melihat James menghentikan mobilnya di pintu, dia menginjak kakinya dengan marah, menangis dan bertanya, James, apa yang kamu lakukan? Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa mengolok-olok hidup putramu. Saat ini, sebuah taksi berhenti di depan James Smith. Dia akan masuk ke mobil dengan anak di pelukannya. Melihat istrinya menangis, dia ragu sejenak, dan berbalik. Dia berkata di pendengarannya, seorang teman menelepon saya. Dia akan membantu Jimmy memenangkan kuota uji klinis untuk pil pemulihan Jiuxuan. Saya masih tidak yakin apakah masalah ini berhasil atau tidak. Tetapi pihak lain mengatakan kepada saya bahwa masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Jadi saya tidak memberitahu kamu dengan jelas di rumah sakit. Ketika Jenny mendengar ini, dia langsung bertanya padanya, benar, James, apa yang kamu katakan itu benar? Bisakah Jimmy benar-benar mendapat tempat dalam uji klinis? James Smith berkata di telinga, sayang, semuanya masih belum diketahui. Anda tidak perlu terlalu bersemangat atau gugup. Tetap tenang, dan bersiap menyambut putrimu di sekolah. Jika ini terjadi, saya akan segera memberitahu kamu. Kita akan menemukan tempat untuk merayakannya. Jika ini gagal, saya akan mengirim Jimmy kembali untuk kemoterapi secepat mungkin. Jaga putri kita, kamu jangan khawatir. Jenny mengangguk cepat dan berkata, oke, kalau begitu bawa dulu Jimmy ke sana. Aku akan menunggu kabar darimu. James Smith mencium kening istrinya dengan keras, berbalik dan naik taksi. Dia berkata kepada pengemudi, hai, kita ke Jiuxuan Pharmaceutical. Tingkat perlindungan Jiuxuan Pharmaceutical saat ini sebanding dengan institusi militer.
Karena banyaknya kasus percobaan pencurian formula pil pemulihan, polisi Aurus Hill telah menetapkan area sekitar Jiuxuan Pharmaceutical sebagai area kontrol. Area kontrol ini setara dengan membuat zona penyangga buatan untuk Jiuxuan Pharmaceutical. Di zona tersebut, tidak hanya ada patroli polisi setiap saat, tetapi juga kendaraan tidak boleh berhenti sementara. Begitu mereka berhenti, polisi akan maju untuk membujuk mereka agar pergi. Satu-satunya tempat yang bisa didekati orang luar adalah pintu masuk utama Jiuxuan Pharmaceutical. Di sini, semua pengunjung harus menunjukkan ide mereka untuk pendaftaran. Staf internal Jiuxuan Pharmaceutical akan keluar untuk menjemput mereka sebelum mereka dapat membawa orang masuk. Karena gerbang dijaga oleh satpam dan juga dijaga oleh polisi, orang luar yang datang ke sini tidak bisa masuk tanpa janji. Ketika James Smith naik taksi dan turun di depan pintu, Hurley dan Laura baru saja tiba. Melihat James Smith, Hurley tersenyum kaget dan berkata, "Tuan Smith, kita bertemu lagi." "Bertemu lagi?" James Smith tersenyum dan bertanya kepadanya, "Bagaimana perasaanmu tentang pendakian?" "Sangat bagus," Hurley berkata sambil tersenyum. "Jalan-jalan dan lihat lebih banyak sebelum kamu kehilangan kemampuan untuk bergerak." Bab 5757. James Smith mengangguk dan tidak mau bertanya kepadanya. "Hurley, apakah yang kamu katakan di telepon itu benar?" Hurley mengeluarkan ponselnya, melihat nomor telepon Charlie, dan berkata dengan ragu, "Benar atau tidak? Kita akan tahu setelah melakukan panggilan ini." Tepat setelah selesai berbicara, dua satpam maju ke depan. Salah satu dari mereka bertanya, "Teman-teman, apakah kalian punya janji? Kalau tidak punya janji, kalian tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Silakan mundur keluar barisan." Hurley berkata, "Tunggu sebentar. Saya akan menelepon. Teman saya telah membuat janji dengan Presiden Weaver." Penjaga keamanan sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, "Janji dengan Tuan Weaver?" "Sepertinya tidak mungkin, bukan? Tuan Weaver, kami tidak pernah menemui tamu baru-baru ini. Semua orang yang mengatakan ingin berbicara dengan Tuan Weaver selama periode waktu ini pada dasarnya telah dihentikan dan dipersilakan pergi." Hurley berkata, "Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Bisakah kamu membiarkan saya menelepon dulu?" Satpam mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa untuk menelepon. Waktunya tidak boleh terlalu lama. Kami juga memiliki peraturan di sini." Oke, Hurley juga tahu bahwa satpam memiliki pekerjaan sebagai satpam. Dia tentu saja tidak dapat menimbulkan masalah bagi orang lain. Dia berkata, "Tunggu sebentar." Hurley menekan tombol panggil dan menghubungi Charlie. Hati Hurley tercekat saat suara bip menunggu untuk dijawab datang dari telepon. Meskipun jauh di lubuk hatinya dia tidak percaya bahwa Charlie akan mengolok-oloknya dengan hal seperti itu. Tetapi saat ini dia khawatir tidak ada yang akan menjawab panggilan. Atau Charlie akan menutup telepon secara langsung. Saat ini, Charlie masih dalam perjalanan ke Pole. Ketika dia menerima telepon dari orang asing, dia menduga itu adalah Hurley. Benar saja, begitu telepon tersambung, suara terengah-engah Hurley terdengar. Charles, ini aku. Hurley, aku sudah sampai di Jiuxuan Pharmaceutical." Charlie tersenyum dan berkata, "Bagus, kamu sudah tiba. Tunggu sebentar, aku akan menelepon Liam sekarang." Hurley sedikit khawatir, dan berkata dengan nada berterima kasih, "Maaf merepotkanmu, Charles." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Sama-sama." Setelah itu, menutup telepon Hurley, Charlie menelepon Liam. Telepon berbunyi 2 kali, dan suara Liam terdengar. "Tuan Wade, Anda menelepon apa?" Charlie bertanya kepadanya. "Liam, apakah kuota uji klinis untuk pil pemulihan Jiuxuan sudah penuh?" Liam menjawab, "Tuan Wade, masih ada kuota gelombang terakhir, total 50 orang. Mereka sedang terburu-buru untuk berenang. Peringkat poin terakhir diharapkan akan dirilis dalam 2 hari. Nama-nama gelombang besar terakhir akan ditentukan saat itu." "Oke," Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, karena aku memanggilmu, aku ingin kamu menambahkan 3 kuota. Ingat apa yang aku katakan, tambah 3 kuota, bukan mengambil dari 50 orang di batch terakhir."
Alokasikan 3 tempat. Liam bertanya. Tuan Wade, apakah maksud Anda total 53 orang pada daftar terakhir? Charlie bersenandung. Ya, Liam berkata. Tuan Wade, dosis obatnya sudah sangat cocok sekarang. Dan tidak ada cara untuk menyamakan dosis untuk 3 orang tambahan. Jika kita mengencerkan sebagian obat dari 50 orang lainnya, dapatkah kita membaginya menjadi 53 bagian? Tidak perlu. Charlie berkata dengan santai. Setelah kamu membawa ketiganya ke dalam pengobatan, mereka harus diberikan sesuai dengan pengobatan normal. Saya berada di luar kota selama beberapa hari. Saya akan memberi kamu tambahan obat setelah saya kembali dalam 2 hari. Liam berkata tanpa ragu. Baik, Tuan Wade. Charlie berkata lagi. Ngomong-ngomong, mereka bertiga sudah ada di gerbang Jiuxuan Pharmaceutical sekarang. Kamu bisa mengambilnya sendiri. Yang satu namanya Hurley, yang lain Laura, dan yang ketiga adalah kenalan lamamu dari FDA Amerika, James Smith itu. Bab 5758. James Smith. Liam sangat terkejut sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan Wade, saya berani melakukannya untuk Anda. Mengapa Anda membukanya? Charlie tersenyum dan berkata, biarkan saja dia memicu hadiah tersembunyi secara tidak sengaja. Saya mengatakan kepadanya sebelumnya, jika dia bersedia melakukan amal dengan jantungnya tanpa meminta ketidakseimbangan apapun, Jiuxuan Pharmaceutical dapat memberinya kesempatan. Kali ini, mungkin sudah berpasangan. Liam berkata tanpa ragu. Oke, Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Charlie berkata lagi. 2 lainnya adalah anak muda yang secara tidak sengaja bertemu. Dan mereka bertemu juga denganku. Kamu bisa membuat pengaturan bersama. Dengan mengatakan itu, Charlie mungkin lagi. Namun, setelah kamu menerima pasien, kamu memasukkan putra James Smith ke bangsal anak-anak dan mengisolasinya dari 2 orang lainnya. Jangan biarkan mereka berdua mengetahui identitas saya. Kamu dapat menjelaskannya kepada James Smith secara pribadi. Saya pasti tidak bisa memberikan bantuan ini dengan membayangkan. Biarkan bocah tua ini tahu siapa yang memberi kesempatan itu. Liam segera berkata, saya mengerti Tuan Wade. Saya akan menjelaskannya secara langsung. Setelah itu, Liam memikirkan sesuatu, dan dengan cepat bertanya, Tuan Wade, setelah saya bertemu James Smith kali ini, apakah Anda ingin memberitahu dia identitas asli Anda? Charlie bersenandung dan berkata, katakan langsung padanya. Aku baru saja berencana untuk mengambil laki-laki tua ini untuk aku gunakan di masa depan. Kali ini aku akan langsung merekrutnya ke dalam grup. Liam bertanya dengan heran. Tuan Wade, Anda ingin James Smith bekerja sama dengan kita? Charlie berkata, ini bukan hanya kerja sama. Saya ingin dia bergabung dengan kita dan menjadi anggota Jiuxuan Pharmaceutical. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, James Smith telah mengundurkan diri dari FDA. Tidak mungkin dia datang dan pergi sesuka hatinya dalam posisi seperti direktur. Tidak mungkin dia bisa kembali ke FDA. Dia telah bekerja di FDA selama bertahun-tahun. Dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan FDA dan industri farmasi Amerika. Lebih penting lagi, dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang aturan utama di seluruh FDA dan Amerika dalam bidang farmasi. Jika dia dapat bergabung dengan Jiuxuan Pharmaceutical dan menjadi penanggung jawab Jiuxuan Pharmaceutical di Amerika, dia akan membantu Jiuxuan Pharmaceutical menguasai pasar Amerika dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mendengar ini, Liam berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade benar. Jika kita ingin membuka situasi di Amerika, James Smith memang kandidat terbaik kita. Charlie berkata, saat bertemu dengannya, beritahu dia dengan jelas tentang identitasku dan taruhannya. Katakan padanya, aku akan meluangkan waktu untuk bertemu dengannya setelah kembali ke Aurus Hill dalam beberapa hari. Liam segera berkata, oke, Tuan Wade, saya pasti akan menyampaikannya kepadanya. Saat ini, Hurley, Laura, dan James Smith di luar pintu sudah menunggu dengan cemas. Bahkan saat ini, mereka tidak yakin apakah masalah ini dapat dipercaya atau tidak. Mereka semua mengetahui masalah ini dapat dipercaya atau tidak terkait langsung dengan kehidupan 3 pasien kanker,
sehingga semua orang menjadi sangat gugup. Petugas keamanan menunggu sebentar, dan melihat tidak ada yang keluar untuk menjemput mereka. Dia melangkah maju dan berkata, "Kalian bertiga, batas waktu sudah lewat. Silakan keluar dari sini." Hurley buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, seseorang akan segera menjemput kami." Petugas keamanan berkata dengan serius, "Waktunya sudah habis. 3 langkah di luar penjagaan tidak akan mempengaruhi penantian kalian. Kalau ada yang menerima kalian, saya akan membiarkan kalian masuk." Hurley tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu kami menunggu di luar penjagaan." Begitu kata-kata itu terucap, seorang pria berkata, "Kapten Sun, mereka teman-temanku. Biarkan mereka masuk." Beberapa orang menoleh untuk melihat, hanya untuk menyadari bahwa orang yang berbicara ternyata adalah manajer umum Jiuxuan Pharmaceutical, Liam Weaver. Penjaga keamanan yang dikenal sebagai Kapten Sun melihat Liam datang. Dia segera berkata dengan sangat sopan, "Tuan Weaver, karena mereka adalah teman Anda, tolong bantu saya untuk mendaftarkan informasi mereka." Menurut peraturan Jiuxuan Pharmaceutical, setiap pengunjung luar harus diterima oleh staf internal. Dan setiap karyawan penjemputan juga harus mendaftarkan informasi pengunjung dengan jujur, yang nyaman untuk manajemen terpadu. Bahkan Liam tidak kecuali. Liam mengangguk, memandang mereka bertiga, dan berkata sambil tersenyum, "Saya kenal Tuan Smith, dan 2 lainnya. Tolong ide tunjukkan pribadi kalian. Saya akan mendaftar." Hurley tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Weaver, halo Tuan Weaver. Nama saya Hurley Landers. Ini pacarku Laura Surden. Kami teman Charles. Dia meminta kami datang ke Anda." Liam sedikit tersenyum dan berkata, "Aku tahu. Dia meneleponku. Jangan khawatir. Aku akan memenuhi apapun yang dia janjikan padamu." Hurley dan Laura menangis bahagia. Di benak pasien kanker, status Jiuxuan Pharmaceutical jauh lebih tinggi daripada Mayo Clinic. Diterima oleh Jiuxuan Pharmaceutical untuk uji klinis menunjukkan bahwa orang telah menyelesaikan putaran balik di depan gerbang neraka dan mulai kembali ke atas. Menggendong anak, James Smith pun heboh dan menangis terseduh-seduh. Dia memandang Liam dan berkata dengan rasa terima kasih dan rasa malu yang besar, "Tuan Weaver, terima kasih telah memberikan kesempatan ini kepada Jimmy. Mohon maafkan kesombongan dan ketidaktahuan saya di awal." Liam tersenyum dan berkata, "Tuan Smith, orang yang ingin Anda mengucapkan terima kasih bukanlah saya. Saya akan berbicara dengan Anda nanti." Lagi pula, dia mengambil dokumen yang diserahkan oleh Hurley dan Laura. Dan setelah mendaftarkannya, dia berkata, "Tolong ikut saya. Saya akan menyelesaikan beberapa dari kalian sekarang." Mereka sangat gembira dan segera mengikuti Liam ke Jiuxuan Pharmaceutical. Begitu memasuki gerbang Jiuxuan Pharmaceutical, mereka bisa melihat beberapa kendaraan komersial diparkir di pinggir jalan di dalam pintu. Liam menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata kepada orang ketiga itu, "Jiuxuan Pharmaceutical saat ini mencakup area yang sangat luas. Pusat uji klinis masih berjarak 15 km dari gerbang. Jadi kita ke sana dengan mobil." Beberapa orang mengangguk satu demi satu dan mengikuti Liam ke dalam kendaraan komersial. Pemeliharaan menyalakan mobil, dan Liam mulai menjelaskan, "Setelah saya menerima telepon tadi, saya telah mengatur tempat untuk uji klinis kalian. Tapi uji klinis kami untuk orang dewasa dan anak di bawah umur. Jadi Tuan Landers dan Nona Surden, sebagai orang dewasa, kalian langsung dimasukkan ke kelompok dewasa. Kelompok dewasa adalah bangsal untuk empati pasien. Kerabat tidak diperbolehkan mengunjungi dan menemani. Kehidupan sehari-hari dan perawatan hidup yang diperlukan akan diurus oleh tim perawat kami." Keduanya mengangguk dengan cepat. Bagi mereka ada anggota keluarga yang menemani tidak penting. Yang penting bisa saling menemani. Dan itu sudah cukup. Liam memandang James Smith lagi saat ini. Dan berkata, "Tuan Smith, kelompok di bawah umur kami memiliki 2 pasien di satu bangsal. Setiap pasien di bawah umur dapat didampingi oleh anggota keluarga untuk merawatnya. Anda atau istri Anda dapat tinggal dan merawatnya, tetapi hanya dapat ditemani oleh 1 orang pada satu waktu. Jika ingin bergantian, Anda perlu mengambil izin khusus dan mendaftar di luar pintu."
James Smith berkata tanpa ragu. Saya yang akan menemani. Bab 5759. Liam dengan cepat mengatur mereka mengundang dengan benar. Hurley dan Laura ditempatkan di bangsal dewasa. Sedangkan Jimmy kecil ditempatkan di bangsal anak-anak. Di bawah staf bimbingan, James Smith menyelesaikan prosedur rawat inap untuk anak-anaknya. Dan seluruh proses seperti mimpi. Dia mengira putranya tidak memiliki kesempatan untuk tampil dalam uji klinis Jiuxuan Pharmaceutical. Dia hanya berdiskusi dengan istrinya apakah akan mengirim anaknya ke Amerika Serikat untuk perawatan rumah sakit. Dia tidak mengira semuanya akan terbalik dalam sekejap mata. Karena dia memiliki pemahaman tertentu tentang pil pemulihan Jiuxuan, James Smith hanya memiliki satu pemikiran saat ini. Itu adalah nyawa putra, yang benar-benar terselamatkan kali ini. Dia tidak bisa menebak-nebak di dalam hatinya. Siapa yang diam-diam mempromosikan semua ini? Mungkinkah Tuan Lindell yang kebetulan ditemui Hurley benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Baru saja dia tersesat beberapa saat. Istrinya Jenny menelepon. Baru pada saat itulah James Smith ingat bahwa dia terlalu bersemangat. Dan dia ingin berbagi dengan istrinya dalam masalah yang sangat penting. Jadi dia segera menghubungkan telepon. Dan sebelum dia dapat berbicara, Jenny di seberang tidak sabar untuk bertanya. James, bagaimana situasi di sana? James Smith berkata dengan penuh semangat. Jimmy telah diterima. Saya baru saja menyelesaikan prosedur penerimaan untuk Jimmy. Ada dasar uji klinis di Jiuxuan Pharmaceutical. Jimmy dan saya ada di sini. Jenny berkata dengan penuh semangat. Sungguh, James, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu tidak bercanda? Apa kamu tidak berbohong kepadaku? James Smith berkata dengan nada yang sangat tegas. Sayang, bagaimana aku bisa bercanda denganmu tentang masalah yang begitu penting ini? Sekarang Jimmy ada di kasur rumah sakit, dan dokter mereka sedang memeriksa Jimmy. Saat dia berbicara, dia dengan cepat berkata, tunggu sebentar, saya akan mengirimkan video. Sebelum Jenny dapat menjawab, James Smith menutup telepon dan mengirim panggilan video ke Jenny. Jenny pun langsung terhubung. Tak lama kemudian, Jenny melihat James Smith berlari cepat di koridor area rawat inap di layar ponsel. James Smith mengganti kamera. Dia sudah berlari kembali ke bangsal Jimmy. Begitu dia membuka pintu dan masuk, dia melihat dua dokter sedang melakukan pemeriksaan mendetail pada Jimmy yang koma. Semua dokter ini adalah dokter yang diburu oleh Jiuxuan Pharmaceutical dari rumah sakit tumor besar. Tugas utama mereka di sini bukan untuk merawat pasien, tetapi menggunakan cara paling profesional untuk menyatukan penggunaan pil pemulihan Jiuxuan pada setiap pasien. Perubahan fisik sebelum dan sesudah perawatan digunakan untuk mencatat kemanjuran spesifik pil pemulihan Jiuxuan. Melihat James Smith kembali, seorang dokter berkata kepadanya, "Maaf, apakah Anda ayah Jimmy, Tuan Smith?" James Smith mengangguk dengan cepat dan berkata, "Saya, dokter, bagaimana keadaan putra saya sekarang?" Dokter berkata, "Saat ini, kondisi Jimmy tidak begitu baik. Semua aspek dari dirinya adalah tanda-tanda kanker stadium akhir, tetapi tidak mengancam jiwa. Kami baru saja mengambil darahnya dan telah mengirimnya ke laboratorium untuk pemeriksaan menyeluruh. Segera atur agar dia melakukan CT scan untuk melihat pembelahan sel kanker saat ini." James Smith tidak sabar bertanya, "Maaf, kapan Anda bisa mulai meminum pil pemulihan Jiuxuan untuk anak-anak?" Dalam pandangan James Smith, pil pemulihan Jiuxuan adalah satu-satunya sedotan yang menyelamatkan nyawa putra saat ini. Sedangkan pengambilan darah dan CT scan, ini hanya pemeriksaan kanker rutin dan tidak memiliki efek terapeutik. Dokter juga memahami suasana hati James Smith dan menjelaskan, "Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kami mengambil darah dan melakukan CT scan untuk anak tersebut terutama untuk memahami kondisi fisik anak tersebut ketika dirawat. Akan menjadi referensi dan perbandingan." Bab 5760. Dokter berkata lagi, "Kami sudah mengumpulkan darah anak itu sebelum minum obat. Sekarang kami akan mengirim anak itu ke bagian radiologi. Pertama membuat agen kontras, dan kemudian langsung melakukan tepukan ke seluruh tubuh. Dan segera berikan 2 pil pemulihan Jiuxuan setelah keluar dari ruang CT scan." James Smith bertanya dengan heran, "2 sekaligus?" "Ya," dokter itu mengangguk.
Mengingat kondisi Jimmy semakin kritis, kami berencana mengadakan masa konsolidasi puasa selama 5 hari. Selama 5 hari ini, kami akan memberikan 2 pil rekonstitusi Jiuxuan setiap hari agar kondisi pulih kembali. Keadaan dapat pulih dengan cepat. Setelah 5 hari, akan memasuki masa stabil. Meminum pil pemulihan Jiuxuan setiap hari sampai pulih dan keluar dari rumah sakit. James Smith menarik napas lega. Meminum 2 pil rekonstitusi Jiuxuan sehari selama 5 hari berturut-turut. Anak-anak pasti akan sangat lega. Dan mungkin dia akan bisa bangun dari tempat tidurnya setelah 5 hari. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Dokter tipis tersenyum. Sama-sama, ini yang harus kami lakukan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, sudah hampir waktunya untuk pergi ke departemen radiologi. Tuan Smith bisa ikut dengan kami. Oke. James Smith setuju tanpa ragu, dan kemudian, bersama dokter, mendorong tempat tidur rumah sakit anak ke bagian radiologi. Setelah sampai di bagian radiologi, perawat terjaga zat kontras ke Jimmy yang tidak sadarkan diri. Lalu mendorongnya ke ruang CT. Karena CT Pater sedang memindai seluruh tubuh, ini akan memakan waktu yang relatif lama. James Smith agak cemas. Apa yang dia cemaskan bukanlah hasil CT Pat, tapi kapan putranya bisa makan pil pemulihan Jiuxuan hari ini. Sementara James Smith mondar-mandir di luar pintu ruang CT, Liam masuk dari pintu masuk departemen radiologi. James Smith melihat sekilas Liam. Dia melaksanakannya, dan berkata dengan hormat, Tuan Weaver, terima kasih banyak. Liam tersenyum dan berkata, Tuan Smith, Anda seharusnya tidak berterima kasih kepada saya karena telah memberikan kesempatan ini untuk Jimmy. Karena dalam kasus saya, seorang anak seperti Jimmy yang berusia lebih dari 10 tahun dan dari keluarga kaya tidak memenuhi syarat. Kami memiliki aturan penilaian dan algoritma yang jelas. Saya harus mengikuti aturan ini untuk menyaring daftar, dan saya tidak bisa melampaui batasan ruang. James Smith tidak mau bertanya. Tuan Weaver, saya ingin tahu. Siapa yang membuka lubang untuk Jimmy? Liam tersenyum dan berkata, orang yang bisa memberi celah di luar aturan tentu saja orang yang membuat aturan. Hanya dia yang memiliki wewenang dan kualifikasi untuk memasukkan Jimmy masuk. James Smith bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah Anda CEO Jiuxuan Pharmaceutical? Liam mengangguk. Saya memang CEO. Tapi saya bukan bosnya. Sebenarnya, seperti yang Anda lihat, adalah Tuan Charlie Wade. Tuan Wade, James Smith berseru. Apakah dia bos dari Jiuxuan Pharmaceutical? Tentu saja, Liam berkata sambil tersenyum. Jiuxuan Pharmaceuticals hanya bisa mengandalkan Tuan Wade. Saat dia mengatakan itu, Liam berkata lagi, ngomong-ngomong, aku lupa memberi tahumu bahwa Tuan Lindell yang ditemui Hurley dan Laura sebenarnya adalah Tuan Wade. Tapi Tuan Wade tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada mereka berdua karena alasan pribadi. Keduanya juga pasien kanker, jadi Tuan Wade memutuskan untuk membuat pembukaan khusus untuk mereka berdua. Lalu Tuan Wade memikirkan Anda dan Jimmy. Hurley menghubungi Anda. James Smith melebarkan matanya dan memotret. Ternyata Tuan Wade bos Jiuxuan Pharmaceutical. Tidak heran saya melihatnya di pusat penelitian ilmiah milik keluarga Fox hari itu. Bahkan Nona Fox menghormatinya, berpikir bahwa kesombongannya merindukan Jiuxuan Pharmaceutical. Tetapi Charlie mengambil inisiatif untuk memberi Jimmy kesempatan ini untuk bertahan hidup, yang membuatnya sangat berterima kasih kepada Charlie. Dia bertanya kepada Liam, Tuan Weaver, saya tidak tahu jika saya memiliki peluang. Dapatkah saya bertemu dengan Tuan Wade? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.